Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk praktik bagaimana caranya untuk membuat akun pendaftaran di PMBM atau penerimaan murid baru madrasah MAN 1 Pekanbaru. Nanti Bapak Ibu silahkan akses halaman website kita yang sudah dipublikasikan oleh tim publikasi kita di media sosial MAN 1 Pekanbaru. Bapak Ibu bisa cek di Instagram kita nantinya. Silakan nanti Bapak Ibu akses. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah berhasil akses halaman tersebut, Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman utama PMBM MAN 1 Pekanbaru. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu silakan daftar sekarang. Jika Bapak Ibu sudah punya akun, silakan Bapak Ibu klik portal masuk. Oke. Di bagian bawah, kita bisa melihat syarat dan dokumen untuk panduan pendaftarannya. Ini ada persyaratan umum, dan ada juga jalur prestasi akademik, minat, dan bakat. Lalu di sini juga ada alur pendaftarannya. Nah, di PMBM MAN 1 Pekanbaru tahun 2026-2027 ini, kita memiliki 8 rangkaian proses pendaftaran di MAN 1 Pekanbaru. Oke, langsung saja. Kita coba buat akun terlebih dahulu. Silakan daftar sekarang, diklik. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman pendaftaran. Silakan Bapak Ibu masukkan nama lengkapnya. Nama lengkap siswa ya, calon siswa yang akan masuk ke MAN 1 Pekanbaru. Lalu silakan Bapak Ibu buat masukkan emailnya. Lalu masukkan passwordnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi nama, email, dan password, silakan Bapak Ibu klik daftar sekarang. Oke, akun kita berhasil kita buat. Kita akan coba untuk melakukan login supaya kita bisa masuk ke dalam sistem. Oke, silakan Bapak Ibu di halaman login masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu masukkan passwordnya. Ketika sudah isi email dan password, Bapak Ibu silakan klik tombol masuk. Oke, Bapak Ibu, kita berhasil masuk ke halaman dashboardnya user atau dashboardnya siswa. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada menu utama, ada beranda sebagai tempat informasi awal, ada data diri sebagai form pendaftaran nantinya, ada persyaratan untuk memenuhi persyaratan dan upload berkas, lalu status lulus itu untuk melihat apakah kita lulus seleksi atau tidak. Nah, di beranda atau halaman utama, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 3 kotak yang berwarna kuning ataupun sedikit orange ya Bapak Ibu. Nah, ini ada data identitas siswa, ada data orang tua atau wali, dan ada data sekolah asal. Dan statusnya semuanya belum Bapak Ibu. Statusnya semuanya belum, dan di sini juga ada langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Langkah pertama kita harus isi data diri lengkap. Lalu setelah itu kita pilih program kelas. Setelah pilih program kelas kita akan upload berkas persyaratan. Lalu simpan permanen untuk melakukan proses pendaftaran. Nah, untuk mengisi data, Bapak Ibu bisa dari sini
Anda belum mengisi data diri secara lengkap, silakan mulai isi data, atau Bapak Ibu mau dari data diri. Kita coba dari data diri dulu. Silakan Bapak Ibu klik data diri. Nah, kita akan masuk ke dalam formulir pendaftaran. Nah, di formulir pendaftaran ini ada 3 jenis data yang harus Bapak Ibu isi atau calon siswa isi. Yang pertama ada data siswa, yang kedua ada data orang tua atau wali, dan yang ketiga ada data sekolah asal. Oke, kita coba isi data pertama dulu, yaitu data siswa. Di poin A, ini ada data diri. Nah, di data diri, kita diminta untuk upload foto 3x4. Nah, Bapak Ibu, ini 3x4, usahakan pas foto berlatar belakang merah ya Bapak Ibu, dengan sopan dan rapi fotonya. Kita akan coba upload. Oke. Di sini ada nama lengkapnya Bapak Ibu yang tadi. Nah, ini akan otomatis terisi sesuai dengan nama yang kita isi dalam proses daftar akun tadi Bapak Ibu. Nah, ketika ada kesalahan dalam penulisan atau pengisian nama tadinya dalam proses pembuatan akun, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini nama lengkap sesuai dengan ijazah. Silakan sesuaikan dengan ijazahnya Bapak Ibu, sehingga datanya tidak miss di kemudian hari. Nah, ketika ada yang salah, silakan diperbaiki dan disesuaikan. Lalu, di kewarganegaraan, ini ada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kita pakai warga negara Indonesia atau WNI. Lalu NISN harus 10 digit ya Bapak Ibu. Dan NISN kan tidak bisa sama dengan yang lain. Misal seperti itu. Lalu kita coba upload bukti NISN aktif. NISN aktif, open. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi tempat lahir. Di Bekasi. Pada tanggal, silakan pilih tahunnya. Tahun berapa anak Bapak Ibu lahir atau calon yang ingin mendaftar lahir, misalnya di bulan Mei tanggal 12. Oke. Pilih jenis kelaminnya, laki-laki. Pilih agama, Islam. Status anak, apakah anaknya anak kandung atau anak angkat? Kita pilih anak kandung. Jika anak kandung, silakan pilih anak angkat jika anak angkat. Jumlah saudara, silakan tulis. Anak keberapa? Lalu cita-citanya sebagai apa? Misalnya dokter, begitu ya. Lalu kita masuk ke dalam data fisik Bapak Ibu. Di data fisik kita punya tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan buta warna. Silakan isi sesuai dengan kondisinya Bapak Ibu. Silakan masukkan tinggi badan, misalnya 170. Untuk berat badannya misalnya kita buat saja 75 kg. Lalu untuk golongan darah, silakan pilih golongan darahnya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah calon siswa yang mendaftar ini buta warna atau tidak? Jika tidak, bilang tidak. Jika iya, bilang iya. Lalu, untuk kebutuhan khusus Bapak Ibu, nah untuk kebutuhan khususnya, silahkan Bapak Ibu pilih apakah ada anak yang ingin mendaftar ini memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Jika tidak, silakan klik tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian poin C, yaitu data kontak. Kita masukkan alamat rumahnya, misalnya Jalan Paus Pekanbaru, lalu RT dan RW-nya, kode posnya, dan kabupaten atau kota.
Disesuaikan Bapak Ibu sesuai dengan alamat calon siswa yang ingin mendaftar. Lalu masukkan saja nomor WhatsApp 08235417. Oke, selanjutnya kita silakan masukkan email aktif. Jika semua datanya sudah sesuai, silahkan Bapak Ibu simpan data siswa. Oke, data siswa berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke data orang tua atau wali. Silahkan isi nama ayahnya, misalnya Doni, nicknya misalnya lalu nomor teleponnya silahkan isi. Lalu pekerjaan ayahnya apa? Misalnya tani. Kita buat saja pendidikan terakhir, misalnya di SMA. Lalu gaji per bulan silahkan pilih jika sesuai kondisi ya Bapak Ibu. Misalnya ini kita pilih. Nah, untuk alamatnya, jika calon siswa berada satu rumah atau tinggal satu rumah dengan orang tuanya, silakan centang sama dengan siswa. Namun jika tidak, silakan isi alamatnya. Misal, ayahnya sedang di luar dari Pekanbaru, sementara anaknya ingin bersekolah di Pekanbaru. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan kondisi aslinya Bapak Ibu. Misalnya kita ini pakai yang satu alamat saja, sama dengan siswa. Lalu kita coba isi data ibu kandung. Misalnya Dina, masukkan nick ibunya. Masukkan nomor telepon. Pekerjaan ibunya, misalnya ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, gaji per bulannya di bawah 1 juta misalnya. Oke, centang jika alamatnya sama dengan siswa. Nah, untuk data wali, ini opsional ya Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin mendaftar. Jika ada, silakan diisi. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Nah, jika sudah selesai, kita klik simpan data orang tua. Oke, data orang tua berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke data sekolah. Silakan isi sekolah asalnya dari mana. Saya SMA M1 Pekanbaru. Oke. Jenis sekolahnya silakan diisi ya Bapak Ibu. Jenis sekolahnya silakan diisi. Apakah umum atau madrasah SMP atau dari MTS? Oh maaf, ini SMP ya. Nah, silakan bisa juga SMP, silakan SMP. Kalau sekolahnya itu jenis sekolah madrasah atau MTS, silakan klik MTS. Karena kita umum, kita pakai yang SMP saja. Lalu ada NPSN. Nanti silakan tanyakan sekolahnya, sekolah asalnya. Berapa nomor NPSN-nya? Misalnya kita buat seperti ini dulu. Alamatnya misalnya di Pekanbaru, provinsinya Riau, Kabupaten Pekanbaru. Oke, jika sudah selesai, silakan simpan data sekolah. Nah, data sekolah sudah berhasil disimpan. Kita kembali ke beranda. Oke, Bapak Ibu, sudah berubah jadi hijau. Data identitas siswa, statusnya sudah. Data orang tua siswa, statusnya sudah. Dan data sekolah, statusnya sudah. Dan di tahapan-tahapan langkah-langkah selanjutnya, tahapan 1, isi data diri lengkap itu sudah hijau.
Artinya sudah selesai di tahapan pertama. Selanjutnya, kita cek di ringkasan profil. Untuk nomor pendaftaran belum tersedia karena kita belum melakukan proses simpan permanen. Nama lengkap NISN sekolah asal, program pilihan belum kita pilih, dan status berkasnya belum kirim berkas. Oke, kita akan lanjut ke tahapan kedua, pilih program kelas. Silakan Bapak Ibu klik di menu utama itu persyaratan. Oke. Nah, di halaman persyaratan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pilih kelas. Lalu yang kedua, tahapan unggah berkas. Yang ketiga, tahapan simpan permanen. Nah, untuk pilih kelas, tahapan 1, kita akan disediakan 3 pilihan kelas. Kelas Timur Tengah, kelas tahfiz, atau kelas umum. Oke, kita akan coba satu persatu ya Bapak Ibu. Kelas Timur Tengah akan kita coba. Muncul peringatan penting. Jika Anda memilih program persiapan Timur Tengah, Anda tidak dapat pindah kelas lagi setelah data disimpan. Batal, karena kita mau cek yang lain dulu ya. Kelas tahfiz. Peringatan penting. Jika Anda memilih program kelas tahfiz, Anda tidak dapat pindah kelas lagi setelah data disimpan. Oke. Batal. Untuk kelas umum, konfirmasi pilihan. Anda memilih kelas umum, kelas ini memiliki 8 program unggulan. Kalau bersedia silakan iya, atau memang sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, kita coba di Timur Tengah dulu. Buka. Ya, saya mengerti. Konfirmasi pilihan, apakah Anda benar-benar yakin ingin memilih program persiapan Timur Tengah? Karena saya mention sekali lagi, ketika kita sudah memilih kelas Timur Tengah dan kelas tahfiz, dan kita sudah simpan atau melakukan proses unggah berkas, itu tidak akan bisa pindah kelas lagi Bapak Ibu. Kecuali kelas umum. Kelas umum kan dia ada 8 program tadi. Nah, kita bisa pindah program-program yang lain. Oke? Ya, pilih sekarang. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan kedua unggah berkas, kualifikasi peserta. Ini untuk jalur masuknya Bapak Ibu. Kita menyediakan 4 jalur masuk. Yang pertama ada jalur undangan atau golden ticket yang diberikan langsung oleh MAN 1 Pekanbaru kepada calon siswa. Undangan langsung. Lalu yang kedua ada jalur akademik, ada jalur bakat minat, dan ada jalur tahfiz. Kita akan coba buka satu persatu. Untuk jalur undangan, ketika Anda pilih jalur undangan, akan muncul upload dokumen persyaratan yang terdiri dari dokumen kualifikasi, yaitu surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh sekolah asal, sertifikat golden ticket atau undangan yang diberikan langsung oleh MAN 1, lalu nilai rapor semester 1, semester 2, semester 3, hingga semester 5. Sekarang kita coba untuk jalur akademik. Kita akan coba tes. Nah, ketika Anda memilih jalur akademik, akan muncul metode pendaftaran akademik yang terdiri dari 2 metode. Metode ranking kelas atau metode nilai rata-rata rapor. Jika kita pilih ranking kelas, maka akan muncul upload dokumen persyaratan yang isinya hampir sama. Yang membedakan hanya di surat keterangan ranking kelasnya saja. Ini juga sama, surat kelakuan baik, nilai semester 1 sampai semester 5. Untuk nilai rapor, juga sama. Surat kelakuan baik, dokumen rapor semester 1 sampai 5. Yang membedakan hanya di sini, rekap nilai rata-rata rapor. Coba kita dari jalur bakat minat. Nah, khusus untuk bakat minat, dia diminta untuk upload prestasi minimal 2 dan tingkatnya minimal tingkat provinsi.
Dokumen kualifikasi, surat kelakuan baik, lalu daftar prestasi minimal 2, minimal tingkat provinsi. Silakan untuk prestasi pertama, masukkan nama prestasinya, atau nama kejuaraan, atau nama eventnya. Lalu tingkat provinsi, nasional atau internasional, ini pilihannya hanya 3, dan minimal di tingkat provinsi. Peringkat silakan isi apakah juara 1, 2, atau 3. Nah, untuk membuktikan keabsahan, apakah data yang Anda kirim atau Bapak Ibu kirim ini sesuai, itu kita minta upload sertifikat bukti bahwasannya memang benar-benar calon siswa ini memiliki prestasi di tingkat provinsi dengan peringkat yang sudah Bapak Ibu isi tadi, dibuktikan dengan sertifikatnya. Begitu juga yang prestasi kedua, ini sama, minimal 2 prestasi. Jika lebih dari 2 atau memiliki banyak prestasi, silakan di sini ada tombol tambah prestasi. Kalau ditambah, dia akan bertambah 1 lagi. Tinggal disesuaikan berapa banyak prestasinya. Oke, silakan hapus. Dihapus. Oke. Selanjutnya, itu dokumen rapor sama masih semester 1 sampai semester 5. Untuk jalur tahfiz, itu kurang lebih sama. Dokumen kualifikasinya ada surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh sekolah asal, semester 1 sampai semester 5, rapor ya, bukti rapor, lalu sertifikat tahfiznya. Oke, silakan nanti dipilih untuk kualifikasi peserta. Apa saja. Oke. Ini kita belum ada isi, artinya kita belum upload berkasnya. Kita bisa kembali ke pilih kelas, karena kita belum upload berkas. Silakan kita buka yang kelas tahfiz. Seperti apa? Oke, jalurnya sama ya Bapak Ibu. Seperti tadi. Masih sama. Oke, kita akan coba buka kelas umum. Nah, untuk kelas umum ini akan Bapak Ibu lihat untuk 8 program unggulannya. Ada kelas Olimpiade, ada kelas Cambridge, ada kelas robotik, ada riset, entrepreneur, percepatan, IT, dan multimedia. Silakan pilih. Ini belum bisa dipilih Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipilih ketika Bapak Ibu atau pesertanya dinyatakan lolos di MAN 1 Pekanbaru. Baru setelah itu bisa memilih program kelasnya. Ini khusus kelas umum. Untuk kualifikasi peserta masih sama, jalur undangan, jalur akademik, jalur bakat minat, dan jalur tahfiz. Oke. Coba kita yang jalur umum aja. Kita pakai jalur akademik, kita pakai ranking kelas, pilih. Nah, di sini kita akan coba upload dokumen kualifikasi untuk berkelakuan baik, surat kelakuan baik. Oke. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam proses unggah berkas, silakan periksa dulu berkas apa saja yang dibutuhkan dan silakan dipersiapkan. Untuk surat keterangan ranking kelas. Lalu upload semester 1 sampai 5 nilai rapor. Oke. Ketika semua sudah terisi dan sudah berkasnya sudah terupload semua, silakan simpan seluruh berkas. Oke, kita masuk ke tahapan terakhir, itu simpan permanen. Review berkas, kualifikasi jalur yang dipilih itu jalur akademik tadi. Untuk dokumen-dokumen yang diupload, bisa kita lihat dulu sebelum disimpan permanen. Ini kelakuan baik, ini surat keterangan ranking,
sesuai atau tidak, begitu kan. Nilai semester, rapor semester, oke. Jika sudah sesuai, silakan baca dulu buku-buku sebelum simpan permanen. Penting, periksa kembali berkas di atas. Setelah diklik simpan permanen, tidak dapat diubah kembali. Oke, kita coba klik simpan permanen dan kunci datanya. Kunci data pendaftaran, data yang sudah dikunci tidak dapat diubah kembali dengan alasan apapun. Ya, kunci data. Oke, pendaftaran Anda telah disimpan secara permanen. Oke. Nah, ketika sudah simpan permanen Bapak Ibu, ini akan muncul pendaftaran berhasil dikunci. Di sini kita bisa download formulir pendaftaran yang sudah kita isi tadi. Jika Bapak Ibu bisa ingin melihatnya. Cetak bukti kartu. Ini bukti ada foto, pas foto tadi, nama, NSN, sekolah asal, program yang dipilih atau program kelas, nomor pendaftaran. Cetak bukti kartu jika kita ingin mencetaknya. Jika tidak, silakan cancel saja. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, untuk proses persyaratan upload berkas dan simpan permanen sudah selesai. Untuk status lulus, kita coba buka. Nah, ini adalah hasil seleksi. Jika Bapak Ibu sudah selesai untuk upload, artinya kalau sudah sampai simpan permanen, artinya pendaftarannya berhasil dilakukan dan berkas berhasil dikirim. Silakan tunggu sampai waktu yang ditentukan oleh tim panitia penyeleksi kapan pengumumannya diumumkan. Nanti untuk melihat pengumuman, Bapak Ibu bisa lihat di status lulus. Di sini nanti akan muncul kapan diumumkan, tanggal berapa gitu kan. Lalu statusnya apakah lulus atau tidak lulus. Coba di beranda. Nah, ketika semua proses tahapan sudah kita selesaikan, di tahapan-tahapan langkah selanjutnya ini, isi data lengkap sudah hijau, program pilih kelas sudah hijau, upload berkas persyaratan sudah hijau, dan simpan permanen juga sudah hijau. Nah, di sini nomor pendaftaran sudah muncul. Lalu program pilihan kelas umum, berkas yang sudah dikirim. Oke, status berkasnya berkas sudah dikirim. Nah, selanjutnya tinggal kita tunggu untuk waktu pengumuman hasil seleksi berkasnya Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan tata cara mendaftar atau mulai dari pembuatan akun, mengisi data diri, hingga mengisi persyaratan berkas-berkas yang dibutuhkan. Oke, cukup sampai sekian. Silakan nanti Bapak Ibu coba sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh tim panitia penyeleksi kapan untuk bisa melakukan pembuatan akun. Oke, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.